Selamat siang Pak Angga dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan Kenzo Futanto, Florencia Talita, Angelin Clementine, Nicholas Manuel, dan Dominikus Adrian, saya sendiri. Dan pada video ini kami akan menjelaskan sifat-sifat dari eksponen. Dan kami juga sudah menyiapkan beberapa soal yang akan kami bahas agar dapat lebih memahami materi ini. Oke, sebelum itu kita mulai dari pengertiannya dahulu. Bilangan eksponen adalah bentuk dari sebuah bilangan yang dikalikan dengan bilangan yang sama dan diulang-ulang. Atau lebih mudahnya kita bisa menyebutnya sebagai perkalian yang diulang-ulang. Eksponen juga bisa dikenal sebagai pangkat yang akan menunjukkan nilai derajat kepangkatan. Eksponen memiliki sifat dan juga bentuk-bentuk lainnya yang harus kita kuasai untuk bisa memahami dan menguasainya. Saya akan lanjut menjelaskan mengenai sifat-sifat eksponen. Yang pertama terdapat A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua terdapat A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dibagi A pangkat N. Maka sama dengan A pangkat M dikurang N. Yang ketiga terdapat A pangkat M dalam kurung N sama dengan A pangkat M dikali N. Yang keempat, terdapat A pangkat minus N sama dengan 1 per A pangkat N. Dengan A tidak boleh 0. Yang kelima, terdapat A pangkat 0 sama dengan 1. Dengan A yang tidak boleh 0. Yang keenam, terdapat A pangkat N dikali B pangkat N sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung N. Yang ketujuh, terdapat A pangkat M dikali B pangkat N ditutup kurung dengan P sama dengan A pangkat P dikali M dikali B pangkat P dikali N. Yang kedelapan, terdapat buka kurung A per B tutup kurung pangkat N sama dengan A pangkat N per B pangkat N sama dengan A pangkat N dibagi B pangkat N. Yang kesembilan, terdapat buka kurung A pangkat M per B pangkat N ditutup kurung dengan P sama dengan A pangkat P dikali M per B pangkat P dikali N. Maka hasilnya sama dengan A pangkat P dikali M dibagi B pangkat P dikali N. Lalu yang terakhir didapat A pangkat M dibagi N sama dengan N akar A pangkat M. Nah, di sini ada salah satu contoh soal yang mudah ya. Yang pertama tuh ada 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 4. Nah, jika bilangan pokoknya udah sama dan ada perkalian dan pembagian, yang perkaliannya itu pangkatnya itu bisa langsung ditambah ya. Jadi 3 bisa langsung tambah 10, jadi 2 pangkat 13. Lalu setelah itu, kan ada pembagiannya. Nah, kalau di eksponen itu pembagian, kalau misalnya pokoknya udah sama, itu bisa langsung dikurang pangkatnya sehingga bisa jadi 2 pangkat 13 dikurang 4. Jadi hasilnya 2 pangkat 9. Kita lanjutkan kepada soal sedang. Dengan tahap sedang ini yang merupakan 3 pangkat 2x plus 3 sama dengan akar pangkat 3 dari 27 pangkat x plus 5. Nah, di sini kita langsung saja sederhanakan 27-nya jadi 3 pangkat 2x plus 3 sama dengan akar dari 3 pangkat 3x plus 5. Nah, di sini kita tinggal coret saja 3-nya, sehingga menjadi 2x plus 3 sama dengan 3x plus 5. Karena dia ada akar 3-nya, maka kita turunkan saja sesuai sifat perpangkatan menjadi 3 dikali x plus 5 per 3. Di situ kan ada 3 sama 3 lagi di bawahnya. Tinggal dicoret aja, maka hasilnya menjadi 2x plus 3 sama dengan x plus 5. Lalu kita tinggal kali silangkan, bukan dikali silang sih, sebenarnya dikurangin, kayak dipindahkan, biar bisa dikurangin, menjadi 2x min x sama dengan 5 min 3. Yang hasilnya akan menjadi x sama dengan 2. Sekarang kita lanjutkan dengan soal sulit gitu. Yang pertama adalah ada akar 6x kuadrat. Lalu
akar 3 X kuadrat akar X tambah 1 per X akar 6 X tambah 1. Maka yang pertama saya akan lakukan adalah menyederhanakan. Dari 6 akar X2 dapat saya ubah menjadi X 2 per 6. Ini karena sifat perpangkatan yang jika A pangkat M per N maka menjadi akar N A pangkat M. Lalu yang ini akan saya sederhanakan yang akar dari X tambah 1. Ini akan saya kali setengah karena sifat-sifat perpangkatan atau sifat-sifat eksponen. Dan yang bawah maka akan menjadi X tambah 1 pangkat 1/6. Lalu X yang ini akan saya pindahkan ke atas sehingga menjadi X 2 per 6 kurang 1. Dan juga yang bagian sini akan saya sederhanakan kembali, maka akan menjadi X kuadrat dalam kurung X tambah 1 sepertiga per, karena yang X ini sudah saya naikkan, maka akan menjadi sisa X tambah 1 seper 6. Di sini X pangkat 2 per 6 dikurang 1, maka akan menjadi X min 2 per 3. Sedangkan X pangkat 2 dikali 1/3, maka akan menjadi X pangkat 2 per 3. Lalu ini X tambah 1 pangkat setengah dikali 1/3, maka akan menjadi 1 per 6. Dan juga ini 1 X tambah 1 pangkat 1/6, jika saya pindahkan ke atas, maka akan menjadi X tambah 1 pangkat min 1/6. Ini kenapa bisa jadi min? Karena sifat-sifat perpangkatan itu jikalau min, maka akan menjadi pindah ruas ke bawah. Maka ini tinggal saya kurangkan menggunakan sifat-sifat eksponen, yaitu X pangkat min 2 per 3 ditambah 2 per 3, maka hasilnya X pangkat 0. Lalu di sini X tambah 1 pangkat 1/6 dikurang 1/6, maka hasilnya X tambah 1 kali 0. Sesuai sifat-sifat eksponen yang telah disebutkan oleh Florencia, maka jikalau A pangkat 0, maka hasilnya adalah 1. Hingga hasil dari semua ini adalah 1, karena ini X pangkat 0 adalah 1, lalu ini juga adalah 1, dan jikalau dikali semua hasilnya adalah 1. Oke, sekian dari penjelasan kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam pengucapan. Dan kami berharap penjelasan kami dapat dipahami dan dimengerti dengan baik tentunya ya. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.